Satu wiridan yang bisa diamalkan dalam khasiat terhadap surat ini adalah kita mengucapkannya, bahkan ada gerakannya. Pada kata kita membaca surat Al-Fil itu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Sekali lagi, toirnya bisa berarti pertolongan samawi, malakuti, surgawi, dari tempat yang tidak diduga. Bisa juga bersumber dari persatuan, persaudaraan kita, berbagai suara yang hadir min kulli fanjin amik, dari berbagai titik yang jauh bergabung menjadi satu. Dan itu adalah ibarat haji sebetulnya. Para haji adalah suara-suara terdalam, terpinggirkan, terjauhkan, yang kemudian berkumpul dan meneriakkan baroah pada musim haji itu. Nah, barulah kemudian tarmihim bihijaratin min sijil. Jadi dan dalam wiridan itu kita mengepalkan tangan kita, lalu pada bagian tarmihim bihijaratin min sijil kita seperti melontarkan bebatuan dari jemari kita. Ibarat kalau saudara mungkin masa kecil, mohon dimaafkan analogi yang boleh jadi sangat tidak pantas ini. Ibarat saudara main kelereng, main gundu, ya. Kemudian kita simpan kelereng itu di tangan kita, lalu kita lemparkan. Nah, kita melakukan gerakan yang sama tanpa ada di tangan kita apapun, tapi kita lemparkan dan mengucapkannya 70 sampai 80 kali. Tarmihim bihijaratin min sijil, dengan menyerahkan kepada Allah Ta'ala ashabul fil itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibi ilahil alamin, alladhi sumiya fis sama'i bi Ahmad wa fil ardi bi Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin, la siyama baqiyatillahi fil ardin, arwahuna wa arwahul alamin li turabi maqdamil fida, wa sayyidatina Fatimah az-Zahra wa maulatina Khadijah al-Kubra wa jami'i ahli baitin nubuwah wa ma'dinir risalah wa anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatihi was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum syarif, warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Saudara sekalian rahimakumullah, teriring syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salam salawat pada baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita melanjutkan kembali kajian tafsir surah-surah pendek di dalam Al-Qur'an. Sebenarnya kajian tafsir kita sampai pada, kita mulai dari surat yang paling akhir, lalu bergerak ke surat-surat sebelumnya, dan kita sudah sampai pada surah Al-Kafirun, surat ke-109. Sedianya atau semestinya pada urutan kita membahas surah Al-Kautsar, yaitu surat ke-108. Hanya mohon izin khusus untuk kali ini, pada saat kami merekam tayangan ini, dunia sedang digoncangkan, digemparkan dengan breaking news serangan Israel pada tempat-tempat yang dianggap menurut Israel digunakan menjadi fasilitas pengembangan potensi nuklir di Iran. Beberapa komandan garda revolusi dikabarkan gugur, syahid, dan suasana memanas.
karena itu izin untuk kajian kali ini kita akan sedikit loncat melewati sekitar 3 surat dan membahas sebuah surat ke-105, yaitu surat Al-Fil, surat yang bercerita tentang tahun gajah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul maulana al-aliyyul azim. Nama surat ke-105 ini dikenal dengan Al-Fil, surat Fil, surat gajah. Satu di antara sekian surat yang mengabadikan nama binatang, nama hewan sebagai nama suratnya. Ada misalnya Al-Ankabut, ada An-Nahl, Al-Ankabut, laba betina, ada An-Nahl, madu, ada lebah, ada An-Naml, semut, ada Al-Baqarah, misalnya sapi betina. Itu surat-surat yang diawali dengan nama-nama hayawan. Dan beberapa surat kadang punya nama yang lain, dikenal dengan nama yang lain, baik itu berdasarkan riwayat ataupun yang kemudian hadir secara urfi. Secara urfi ini misalnya surat Al-Ikhlas dikenal juga sebagai surat Tauhid, karena surat Al-Ikhlas mengajarkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau surat Al-Fatihah disebut juga surat Al-Hamd, karena dalam suratnya ada ayat yang diawali dengan kata Alhamdu. Ini yang berdasarkan riwayat. Surat Mu'min, Ghafir, surat Al-Insan, Ad-Dahr, dan seterusnya. Ada juga nama surat yang berdasarkan urf. Misalnya di Indonesia kita akan mengatakan pada surat Al-Ikhlas dan surat Tauhid itu kita sebut dengan surat Qulhu, begitu, karena diawali dengan kata Qulhu wallahu ahad. Nah, surat Fil ini, surat Al-Fil ini, surat ke-105 dalam Al-Quran, itu nama yang memang baik secara riwayat maupun urfi dikenal adalah Al-Fil, Fil, gajah. Dan dia bertepatan surat ini mengisahkan satu peristiwa yang kemudian bertepatan dengan peristiwa lahirnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga apa yang disampaikan dalam surat ini juga menunjukkan satu di antara mukjizat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Arab waktu itu menandai tahun dengan peristiwa, sebagaimana juga kita sebetulnya sekarang ini. Jadi dahulu terjadi perubahan-perubahan penanggalan, misalnya mengikuti penanggalan Romawi, penanggalan bangsa-bangsa sebelumnya. Tahun-tahun itu belum ada sebuah kesepakatan global tentang penggunaan tanggal. Sampai di masa kita sekarang ini, kalender yang dimiliki oleh kebanyakan negara dimulai pada masa Raja Gregorius, sehingga disebut dengan Gregorian Calendar, Januari, Februari sampai Desember itu. Nah, dahulu orang-orang menyematkan nama peristiwa pada tahun terjadinya peristiwa itu. Misalnya kita mungkin di negeri kita akan menyebut tahun 2006 sebagai tahun tsunami, begitu, karena terjadinya tsunami di Aceh dan sebagian Sumatera Utara waktu itu. Jadi kata peristiwa yang besar yang terjadi itu disematkan pada nama tahun. Nah, tahun kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai Amul Fil, tahun gajah. Apa yang dimaksudkan dengan tahun gajah? Dalam tafsir Al-Allamah Jawadi Amuli, tafsir Tasnim, beliau mengisahkan asbabun nuzul tentang surat ini. Saya insyaallah meyakini saudara sekalian juga sudah sedikit banyak mengetahui tentang surah ini. Hanya mungkin
Kalau dalam riwayatan umum yang kita kenal sebagai raja yang menghadirkan pasukan bergajah itu ke kota suci Mekah waktu itu adalah Raja Abraha. Dalam tafsir dari Allamah Jawadi Umuri disebut sebagai Raja Najasyi. Boleh jadi ada sebutan yang bergelar raja atau nama yang bersangkutan, misalnya Syah dalam bahasa Farsi adalah raja, dan itu bisa pada Raja Reza, Reza Shah, atau pada Muhammad Reza. Nah, seperti juga kata sultan yang merujuk pemimpin, namanya bisa Abdul Malik, bisa Abdul Fattah, dan sebagainya. Di tanah Sunda ada gelar misalnya Kian Santang atau Rakyat Sancang yang sebetulnya merujuk pada gelar, bukan pada sosok. Nah, seperti juga Firaun. Firaun sebetulnya adalah gelar, bukan nama. Artinya Firaun adalah gelar raja, sebagaimana kita menyebut raja, sultan, syah, dan sebagainya, atau khan misalnya dalam tradisi sebagian daerah di Asia Tengah. Baik, di dalam Majawadi menyebutnya sebagai Raja Najasyi. Dalam riwayat kita kenal juga dengan Raja Abraha. Dan ini mengenai tempat keberangkatan. Kalau dalam tafsir Allamah Jawadi Al-Muli, pasukan sebetulnya Raja Abraha /aka Najasyi ini itu berangkat dari Son'a yang sekarang menjadi ibu kota Yaman. Dahulu ada Yaman Selatan, Yaman Utara, kemudian bergabung. Satu di antara kota-kota besar itu ada Son'a dan ada Aden. Nah, ini berangkat dari Son'a. Dan pada awalnya sebetulnya keinginan raja itu untuk meniru, melihat yang terjadi di kota suci Makkah. Ada Ka'bah Baitullah, rumah Tuhan yang penuh berkah, yang dikunjungi setiap saat oleh jemaat dan dipadati setahun sekali pada waktu-waktu yang kita kenal sekarang dengan sebutan musim haji. Sebelum ada musim haji syariat Islami baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umat dan manusia waktu itu sudah juga datang berziarah pada Baitullah. Mereka melanjutkan tradisi Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihi wassalam, ibunda Siti Hajar sallallahu alaihi. Meskipun kemudian ada beberapa quote-unquote penyelewengan dari tradisi-tradisi itu, untuk itulah baginda Nabi kemudian diutus sallallahu alaihi wasallam meluruskan itu semua, mengembalikan kepada millata Ibrahim hanifa, millata abina Ibrahim, pada millah agama Nabi Ibrahim yang mengajarkan ketauhidan, pada millah ayah kami Nabiullah Ibrahim alaihi tahiyati wa taslim. Nah, di antara penyelewengan itu adalah bebatuan yang diambil dari Ka'bah. Nabi Ibrahim itu merenovasi atau mendirikan ulang Ka'bah. Setelah sebagian bebatuannya itu, karena mereka meyakini ini rumah yang penuh berkah, rumah yang suci, sebagian bebatuan Ka'bah itu diambil oleh satu kabilah, disimpan di desa mereka, kelak kemudian menjadi penyelewengan dengan tentu bebatuan Ka'bah itu istimewa, tetapi kemudian ada penyelewengan dengan melebih-lebihkannya, lebih dari sampai kemudian melupakan ajaran yang semestinya. Nah, tradisi orang datang berkunjung, berkerumun itu menarik perhatian. Sesungguhnya ada satu bahasa yang berlaku sepanjang masa dari dulu sampai sekarang. Apa itu? Uang, ekonomi. Jadi potensi awal yang dilihat oleh raja ini menurut Allamah Jawadi Umuri adalah, ini kalau ada yang bisa berkumpul seperti ini, dia mendatangkan, bahasa kita sekarang, devisa, mendatangkan pendapatan. Orang kalau ada atraksi, ada tempat wisata, dan orang berkunjung, ekonomi bergerak, masyarakat hidup, pekerjaan lancar, dan lain sebagainya. Itu niatan awal. Dan mereka dirikan bangunan yang dianggap dapat meniru, quote unquote, atau mungkin bahkan menyaingi Ka'bah Baitullah itu di
Son'a itu di Yaman sekarang ini. Tetapi tentu tidak bergerak seperti yang diinginkan. Jadi mereka sudah buat gitu. Tidak terjadi seperti yang diinginkan, bahkan terjadi malapetaka, terjadi gangguan, terjadi kehancuran pada bangunan mereka itu. Disitulah kemudian muncul iri hati, dengki, hasud. Kalau begitu kita hancurkan juga yang di sana. Kurang lebih seperti itu. Kisah ini menunjukkan satu, tradisi berziarah pada Ka'bah Baitullah sudah berlangsung bahkan sebelum kelahiran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, mengajarkan kepada kita kepentingan di balik apapun sebetulnya adalah kepentingan ekonomi, bisnis, politik, kuasa, uang, materi, harta, kekayaan dan lain sebagainya yang kemudian dibalut dengan berbagai judul. Kadang-kadang judulnya terkait dengan kepentingan dan kepuasan ruhaniyah atau spiritual. Nah, berangkatlah ini rombongan dengan mengendarai apa yang waktu itu menjadi kendali mereka, tumpuan mereka. Dan kalau kita melihat, karena konon katanya misalnya seperti dalam kondisi sekarang sebaran hewan-hewan binatang itu seperti gajah itu lebih banyak di India sekarang ini. Kalau dulu di Yaman itu dari mana sampai mereka bisa punya kemampuan untuk bukan saja mengendalikan tapi menguasai gajah itu. Dan yang kedua, gajah adalah binatang yang dikenal bukan hanya besar saja tapi juga paling kuat, paling bisa beradaptasi dan tinggi juga. Jadi punya beberapa advantage untuk para kombatan, untuk peperangan itu. Gajah punya keuntungan tersendiri, besar, kokoh, kuat, tinggi. Dulu mungkin orang tidak terlalu permasalahkan speed, kecepatan. Nah, sebelum saya lanjut mengisahkan tentang al-fil ini, di dalam Al-Quran dan menurut beberapa riwayat dari mazhab Ahlul Bait Nabi alaihi tahiyyati wa taslim, itu ada surat yang sebetulnya ala hukmi suratin wahidatin, dapat dihukumi kalau dibaca itu sebaiknya disambungkan seakan-akan ia menjadi satu surat yang sama, karena ada keterkaitan makna, ada hubungan isi. Apa itu surat Ad-Duha dengan surat Al-Insyirah misalnya. Itu kalau sholat kita membaca misalnya surat Wad-Duha, walaili idza saja, kemudian kita sambung setelah itu dengan surat Al-Insyirah. Jadi membaca dua surat menjadi satu surat yang sama. Surat tetap dua, saudara, tapi ketika dibaca dalam sholat dianjurkan, sebagian bahkan wajibkan untuk membaca setelah satu surat itu surat berikutnya. Hal yang sama terjadi pada surah Al-Fil karena keterkaitan makna agar disambung dengan surat berikutnya, yaitu surat Al-Quraisy. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-shaif, karena ada keterhubungan makna. Baik, kita kembali pada asbabun nuzul. Lalu bergeraklah ini pasukan gajah dengan seluruh perbekalannya, seluruh prajuritnya, tentu membawa aset. Semisal gajah-gajah itu memerlukan berbagai perangkat tersendiri. Jadi untuk kepentingan ekonomi itu, kepentingan bisnis itu, kepentingan politik itu, kapitalnya, modalnya besar juga untuk dapat menguasai satu sumber daya. Atau kalau kita tidak punya sumber daya itu, yang lain jangan punya juga. Dikerahkan berbagai potensi, berbagai kekuatan. Bergeraklah mereka hingga sampai ke kota suci Mekah. Dan ketika sampai di kota suci Mekah, sebetulnya orang-orang yang melihat kekuatan pasukan itu bereaksi. Sebagian ada yang hendak melarikan diri, melindungi harta kekayaannya,
dan lain sebagainya. Yang tampil ke depan, tampil ke muka itu untuk menghadapi Raja Abraha aka Raja Najasyi. Menurut Allamah Jaudah ini adalah Hazrat Sayyid Abdul Muttalib, kakek baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ia datang mengingatkan, bahasa kita mungkin bernegosiasi agar pasukan itu datang untuk tidak mengganggu milik masyarakat Quraisy, orang-orang Mekah waktu itu dan lain sebagainya. Sehingga raja itu bertanya, kau minta diselamatkan, dilindungi barang milikmu, keluargamu dan sebagainya, tapi kamu tidak meminta perlindungan atas Ka'bah itu, atas rumah Tuhan itu. Sayyid Abdul Muttalib menjawab, ana rabbul ibil walihalal bait rabbun. Aku ini tuannya unta-unta. Aku ini majikannya unta-unta, pemilik unta-unta, ternak. Walihadal bait rabbun, yang digunakan kata rabb. Aku ini rabbul ibil, aku ini tuannya unta. Dan untuk rumah ini ia punya tuannya sendiri. Lihat bagaimana Sayyid Abdul Muttalib menyandingkan antara rabb di situ tidak kita maknai tentu sebagai Tuhan, tetapi tuan. Ana rabbul ibil, aku ini tuannya. Sayyid Abdul Muttalib tidak akan mengatakan sebagai Tuhan, tapi rabb itu dalam bahasa Arab artinya juga yang memelihara, yang menjaga, ya mendidik, yang membesarkan. Nah, jadi kata Hazrat Muttalib, ana rabbul ibil, aku ini tuannya ternak unta. Walihadal baiti rabbun, dan untuk rumah ini ia punya tuannya sendiri. Nah, menarik karena bagi para penunggang penunggang gajah itu, Allah Ta'ala tidak mengambil kalimat dari Hazrat Abdul Muttalib, melainkan menyandingkannya dengan ashab. Walaupun Hazrat Abdul Muttalib dalam sejarah mengatakan ana rabbul ibil walihadzal baiti rabbun, tapi di ayat Al-Quran digunakan pada Rabb yang sejati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Yang disebut adalah ashabul fil. Apakah kau tidak melihat bagaimana Tuhanmu telah memperlakukan para penunggang gajah? Ashab artinya yang membersamai, tapi sesungguhnya ia tidak punya kuasa atas ashab itu. Dia bukan arbabul fil. Sayyid Abdul Muttalib adalah rabbul ibil walihadal baiti rabbun. Nah, yang digunakan dalam Al-Quran adalah kata ashab, artinya mereka tidak punya kuasa, tidak punya kendali sesungguhnya atas gajah-gajah itu. Mereka membersamai gajah-gajah itu. Pasukan gajah itu datang untuk mengintimidasi, menaklukkan kota suci Makkah, dan ada sesuatu di balik itu. Ini yang disebut dengan kaid dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam naj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah kami telah jadikan reka perdaya mereka, rekayasa mereka, tipuan mereka itu dalam kehinaan, dalam kesesatan. Artinya Al-Quran ingin mengajarkan kepada kita, datangnya pasukan gajah ini bukan sekedar show of force, bukan sekedar unjuk kekuatan, tapi mereka punya niatan lain di balik itu. Selalu ada rekayasa, selalu ada konspirasi, tujuan lain yang tidak diperlihatkan, yang berada di belakang meja kah, di balik meja kah, agar kita melihat situasi bukan hanya dari satu peristiwa yang terjadi saja, tapi mesti melihat beyond the event, melihat di belakang itu. Misalnya per hari ini Israel menyerang Iran, dan barangkali masih ada juga suara-suara yang mengatakan
di media sosial kah, di laman-laman akun kah, itu pura-pura saja Israel sebetulnya bersahabat baik dengan Iran. Iran ini dan Israel keduanya adalah agen Amerika dan lain sebagainya. Itu semua tipuan saja. Ini bagian dari kaid, bagian dari tipuan, bagian dari rekayasa untuk melemahkan persatuan umat, kebersamaan kaum muslimin dan sebagainya. Disebarkan isu-isu yang tak berdasar. Dan Al-Quran menjawab, alam naj'al kaidahum fi tadlil. Tidakkah kami telah jadikan mereka perdaya mereka, tipuan mereka itu dalam kehinaan, dalam kesesatan. Wa arsala alaihim tayran ababil, dan kami kirimkan bagi mereka burung-burung ababil. Kata ababil sering diterjemahkan menjadi burung ababil. Orang bertanya-tanya jenis burung apakah itu burung ababil? Apakah ada burung ababil itu? Sesungguhnya dijelaskan oleh Al-Mahjuri Amuli, ia diambil dari ungkapan bahasa Arab ketika melihat burung-burung itu datang. Sekarang sih dikenalnya sebagai burung ababil. Apa itu burung ababil? Mungkin burung malakuti, burung surgawi, burung dari langit dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Juga mungkin karena jauh, barangkali bangsa Arab waktu itu tidak melihat jenis burungnya bagaimana. Tapi kata ababil menurut Al-Mahjuri Amuli bisa juga diambil dari ibalah. Ibalah ketika orang-orang melihat burung-burung itu datang. Ibalah artinya apa? Sekelompok, sekelompok. Jadi burung-burung yang bersatu, bergabung menjadi satu pasukan, satu kelompok. Ini juga mengajarkan kepada kita tentang makna ittihadul ummah, wahdatul ummah, makna persatuan umat. Kita mungkin burung-burung kecil, tapi kalau bergabung, bersatu, bersama, kita menjadi ibalah, menjadi sekelompok yang besar. Binatang sebesar gajah saja bisa takluk oleh sekelompok semut. Dalam hal ini sekarang oleh sekelompok burung yang bersatu. Kemudian tarmim bihijaratin min sijil, dan melempari mereka, melempari ashabul fil itu dengan bebatuan yang tanah liat yang terbakar. Di sini dibincangkan, tentu ini mukjizat. Pada saat yang sama dibincangkan pembelajaran, misalnya dalam fisika. Kalau sesuatu dijatuhkan dari ketinggian, apakah dia mengalami percepatan dan lain sebagainya. Sekali lagi tentu mukjizat, tapi pada saat yang sama boleh jadi mukjizat ini juga bersandar pada nilai-nilai ilmiah alamiah. Jadi sesuatu walaupun kecil, tetapi kalau dijatuhkan dengan kecepatan tertentu, teknik tertentu dan lain sebagainya, bisa berdampak sangat fatal. Nah, ini yang tarmihim bihijaratin min sijil. Mereka melempari ashabul fil itu. Kita tahu ceritanya, mereka kemudian terpontang-panting, kocar kacir dan lain sebagainya. Dan Al-Quran itu sering mengisahkan tentang kelompok kecil yang menaklukkan kelompok besar. Wabillahi minasyaitonir rajim, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyaknya, betapa seringnya kelompok yang kecil mengalahkan, menaklukkan kelompok yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kelompok kecil ini punya syarat. Kita belajar dari burung-burung ababil ini yang bersatu. Kita belajar juga dari qatala Dawud Jalut, ketika Nabiullah Dawud alaihissalam menaklukkan Jalut. Sampai sekarang terminologi David and Goliath dalam istilah Alkitab, biblical references, dalam kajian-kajian misalnya Kristiani, itu merujuk kepada kelompok kecil yang mengalahkan kelompok besar. Setiap ada kelompok kecil itu dinisbatkan pada Nabiullah Dawud alaihissalam, dan Goliat
Goliath-nya itu adalah raksasa. Jalut, penggambaran perlawanan kelompok kecil melawan kelompok besar, sering menggunakan pengibaratan sebagaimana Nabi Dawud alaihissalam melawan Jalut, begitu. Qatala Dawudu Jalutan. Dahulu di babakan tertentu dalam sejarah, orang-orang Yahudi menisbatkan diri kepada dua segitiga menjadi bintang sisi 6 yang mereka sebut sebagai The David Star, bintang Daud, yang menjadi logo dan simbol bangsa Yahudi, karena mereka merasa waktu itu menjadi kelompok kecil di bawah bayang-bayang misalnya Jerman waktu itu, menurut satu bahkan cerita, satu versi cerita. Kemudian terjadi kelompok yang kecil ini justru menjadi Goliath-nya, menjadi jalutnya terhadap bangsa-bangsa yang kecil yang membawa api semangat Nabiullah Daud alaihissalam, yaitu saudara kita di Palestina. Mereka menjadi fiatin qalilah yang insya Allah akan menaklukkan fiatan kathiratan bi'idznillah. Nah, dari mana ini burung-burung ababil ini datang? Ibarat karena Ka'bah ini punya ketertarikan magnet memang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adzin finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Wahai Nabiullah Ibrahim waktu itu alaihissalam, yang kemudian dilanjutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para pelanjut baginda Nabi, seru manusia seru manusia untuk berhaji. Niscaya mereka akan datang kepadamu berjalan kaki. Wa'adzin finnasi bil haji ya'tuka rijalan, mereka akan datang kepadamu. Ayat Al-Quran tidak mengatakan mereka menjawab seruanmu, mereka akan datang ke Baitullah, mereka akan datang ke Ka'bah Al-Mukarramah. Maka Al-Mukarramah, Ka'bah Baitullah, Al-Quran menyampaikannya ya'tuka, mereka akan datang kepadamu. Haji adalah datang menemui sosok. Rijalan, kerinduan itu akan membuat mereka berjalan kaki, mampu berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin, atau dari berbagai, atau dengan mengendarai kendaraan yang lemah, dalam hal ini unta, keledai, kuda mereka, untuk sampai menemui sosok itu. Wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq, mereka akan datang berbondong-bondong dari berbagai penjuru yang jauh, dari berbagai tempat yang terpencil, dari titik yang terdalam. Itu makna min kulli fajjin amiq. Dan burung ababil ini seperti itu, dia ibalah kata orang-orang, karena melihat burung berdatangan dari berbagai sisi, berbagai sudut, untuk menunjukkan kepada kita suara-suara kecil yang terpencar di berbagai sudut itu, menunggu panggilan, menunggu seruan, ana rabbul ibil wa li hadzal baiti rabbun, aku ini tuannya ternak unta, dan bagi rumah ini, bagi Baitullah, ia punya tuannya sendiri. Kepasrahan kepada Rabbul Bait itu, pada Tuhan pemelihara bait itu, mendatangkan burung-burung dari berbagai tempat penjuru yang sangat jauh datang. Sehingga kalau berdasarkan pemanaan ini, boleh jadi burung ababil, sekali lagi menurut tafsir, burung malakuti, burung surgawi, burung samawi, bisa jadi juga kita maknai berbagai burung dari berbagai tempat, berbagai titik, berbagai penjuru, berbagai pedalaman, terbang semua menuju magnet besar bernama Ka'bah Baitullah dan Hazrat Abdul Muthalib waktu itu. Tiba-tiba mungkin dalam bahasa saya, mereka membentuk menjadi satu kelompok, satu gabungan, satu pasukan para burung. Karena itu orang-orang menyebut ibalah. Boleh jadi burung-burung ini berasal dari berbagai jenis burung yang ada, tetapi mereka bersatu dalam bergerak bersatu, dalam terbang bersatu. Ya, tentu setiap burung, seumpama, correct me if I am wrong, sangat mohon koreksi,
Saudara sekalian, tentu saya sangat mungkin keliru dan pasti keliru. Tapi ibarat manusia, kaki mereka melangkah itu tidak sama, kecepatan mereka berjalan itu juga tidak sama. Ada yang jalan cepat, ada yang jalan lambat, ada yang langkahnya sekian, ada yang lebih pendek dari itu dan sebagainya. Diperlukan kebersamaan, persatuan itu menemukan perwujudannya. Bagaimana yang lebih cepat bisa menunggu yang lebih lambat dan lain sebagainya. Untuk bergerak seirama, ada pemimpin di situ, ada yang mengkoordinasi, mengorkestrasi, mengkomandani. Boleh jadi ababil itu adalah burung-burung yang satu sayapnya pendek, yang lain sayapnya lebih lebar dan lain semisalnya. Dalam visualisasi dari sutradara Majid Majidi ketika membuat film baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah the Messenger, yang diperlihatkan, dan saya kira di negeri seperti Iran dia menjadi film yang paling banyak ditonton dalam sejarah. Itu diibaratkan seperti burung-burung yang memang kita pahami sekarang, burung-burung yang serupa, mungkin punya bentuk yang berbeda, jadi lebih mendekat kepada burung samawi, burung surgawi, atau burung malakuti yang tiba-tiba dalam tanda petik Allah Ta'ala hadirkan. Kalau kita maknai itu dengan min kulli fajjin amiq, boleh jadi dia sebenarnya adalah beragam jenis burung yang kemudian dipersatukan oleh panggilan ana rabbul ibil wa li hadzal baiti rabbun. Nah, burung-burung ini berbekal bebatuan atau tanah liat yang terbakar panas di paruh mereka. Ini menunjukkan kuasa Allah Ta'ala, itu mukjizat ilahiyah itu. Kalau bebatuan itu bisa menghancurkan pasukan gajah, bisa memporak-porandakan bala tentara Raja Abraha itu, bagaimana burung itu bisa memikul atau menyimpan dalam paruhnya sesuatu yang panas itu. Ia mengibaratkan besarnya dalam tanda petik itu sekali lagi mukjizat, sebagai pelajaran kita ambil hikmahnya. Ia mengajarkan kepada kita besarnya kesabaran, pahala kesabaran dalam memikul kesulitan itu, dalam memikul quote unquote penderitaan itu, panas itu. Jadi untuk melawan pasukan yang besar ini diperlukan kesabaran, diperlukan istiqomah, diperlukan tahammul, tolerance, kemampuan untuk menghadapi ujian, beratnya penderitaan, bersabar, memikul bara api itu untuk dilemparkan pada waktu yang tepat sesuai yang Allah Ta'ala izinkan. Itu memerlukan ma'rifat, ilmu, kebersamaan gerak, langkah, kesabaran, pengorganisasian yang matang, dan lain sebagainya. Hikmah yang bisa kita ambil. Dengan itu mereka melempari tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Dengan persatuan itu, dengan kesabaran memikul derita itu, maka mereka mengalahkan pasukan yang besar, menjadikan mereka ibarat seperti dedaunan yang dimakan dengan cepat oleh ulat yang memangsa mereka. Artinya tidak punya kuasa sama sekali menahan itu semua kalau persatuan sudah terjadi. Ya, mereka menjadi dedaunan yang dimakan ulat, hilang begitu saja. Nah, dalam konteks kita sekarang ini, siapa kelompok kecil, siapa kelompok besar, siapa ashabul fil, siapa yang berdiri menghadapi ashabul fil itu dan berkata, ana rabbul ibil wa li hadzal baiti rabbun, aku ini tuannya unta-unta, dan bagi rumah ini ia punya tuannya sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka? Apa ayat ini hanya berkisah tentang masa lalu? Apa surat Al-Fil ini hanya menceritakan peristiwa yang bahkan terjadi sebelum kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Lalu apa manfaatnya, hikmahnya, pelajarannya untuk kita semua dalam pengamalan terhadap surat ini? Surat ini juga dapat didawamkan
menjadi bagian dari ikhtiar zikir kita, ikhtiar ruhaniyah kita ketika kita berhadapan dengan kelompok-kelompok besar itu. Al-Quran dengan indah sekali lagi memilih al-fil. Dari segi mobilitas mungkin gajah tidak terlalu mudah bergerak, tapi gajah adalah binatang yang besar, kokoh, dan daya tahannya itu kuat. Pada saat yang sama ia bergerak juga impact ya, dalam rombongan ikut gajah itu. Dalam pertarungan dengan binatang yang lain, gajah hampir sering dicitrakan menang karena memang kekuatan fisiknya yang luar biasa. Nah, punya daya tahan juga, punya kelenturan juga, punya kecepatan juga. Mungkin mobilitas yang sedikit kurang, tentu tidak secepat binatang lain, cheetah, jaguar dan sebagainya, tapi yang melambangkan sekali lagi kekuatan yang besar. Nah, surat ini dapat dibaca, dapat didawamkan pada saat-saat ketika kelompok-kelompok kecil berhadapan dengan kelompok-kelompok besar. Saudara kita di Palestina berhadapan dengan bombardir dari pasukan-pasukan Israel. Per hari ini apa yang terjadi di Timur Tengah ketika Israel menargetkan beberapa titik yang dari berita terakhir sebetulnya berada di tempat pemukiman warga, tempat keseharian warga, termasuk menyasar seorang kepala staf Garda Revolusi Iran yang sedang terbaring sakit. Mungkin rumah beliau yang dibombardir oleh pasukan Israel. Jadi karena di rumah berada dalam kehangatan keluarga, perawatan dan sebagainya, lalu pasukan Israel menemukan celahnya. Nah, satu wiridan yang bisa diamalkan dalam khasiat terhadap surat ini adalah kita mengucapkannya, bahkan ada gerakannya. Pada kata kita membaca surat Al-Fil itu, Billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Sekali lagi, toirnya bisa berarti pertolongan samawi, malakuti, surgawi dari tempat yang tidak diduga, bisa juga bersumber dari persatuan, persaudaraan kita, berbagai suara yang hadir min kulli fanjin amik, dari berbagai titik yang jauh bergabung menjadi satu. Dan itu adalah ibarat haji sebetulnya. Para haji adalah suara-suara terdalam, terpinggirkan, terjauhkan, yang kemudian berkumpul dan meneriakkan baroah pada musim haji itu. Nah, barulah kemudian tarmihim bihijaratin min sijil. Jadi dan dalam wiridan itu kita mengepalkan tangan kita, lalu pada bagian tarmihim bihijaratin min sijil kita seperti melontarkan bebatuan dari jemari kita. Ibarat kalau saudara mungkin masa kecil, mohon dimaafkan analogi yang boleh jadi sangat tidak pantas ini. Ibarat saudara main kelereng, main gundu, ya, kemudian kita simpan kelereng itu di tangan kita, lalu kita lemparkan. Nah, kita melakukan gerakan yang sama tanpa ada di tangan kita apapun, tapi kita lemparkan dan mengucapkannya 70 sampai 80 kali. Tarmihim bihijaratin min sijil, dengan menyerahkan kepada Allah Ta'ala ashabul fil itu, dengan menghadirkan sosok kelompok besar itu, mereka yang datang dengan niatan-niatan di balik itu, dengan kaid mereka, dengan reka berdaya mereka, dengan konspirasi mereka, dengan tujuan mereka dikemas dengan berbagai ini dan itu. Kita melempari mereka dengan hijaratin, tarmihim bihijaratin min sijil, dengan kerikil-kerikil yang mungkin kecil, ya, tetapi sekali lagi akan berdampak sangat besar karena kita bergantung kepada Rabbu hadzal bait wa li hadzal baiti Rabbun. Dan itu insyaallah keyakinan kaum muslimin, keyakinan orang-orang yang beriman, keyakinan kelompok-kelompok yang kecil itu, mereka tidak akan pernah putus asa berhadapan dengan ashabul fil. Mereka tidak akan pernah lelah, tidak akan menyerah, akan selalu penuh semangat menyuarakan
pembelaan pada orang-orang yang tertindas, yang teraniaya, mengatakan dengan tegas kata tidak pada kesewenang-wenangan, pada kezaliman, dan melakukan segala daya upaya yang kita mampu dalam ibadah, dalam ababil, dalam kebersamaan, dalam satu gerak langkah. Karena itu kiranya ada upaya memecah belah barisan kaum muslimin atau memperbesar konflik, pertentangan, perbedaan pendapat yang ada di antara kaum muslimin, sesungguhnya pada saat yang sama adalah sebuah pengkhianatan pada perjuangan membebaskan saudara-saudara kita yang teraniaya. Setiap ada upaya memecah belah barisan kaum muslimin adalah sebuah upaya, sebuah pengkhianatan pada saudara-saudara kita di Palestina. Dan ini boleh jadi datang dari manapun. Kita mesti menjaga kebersamaan kita, kekompakan kita, persaudaraan kita. Tidak boleh ada upaya kita mengganggu, menyakiti sesama saudara kita yang bisa berdampak pada hilangnya ibalah, hilangnya ababil itu di antara kita. Itulah yang kita perlukan untuk mengalahkan ashabul fil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum kasfin makul. Teriring doa kita buat para syuhada, mereka yang gugur di jalan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala dan khidmat pada sesama manusia. Teriring doa kita bagi para pemimpin kita, para ulama kita, semoga Allah taala panjangkan usia mereka bagi kita semua. Dan teriring doa semoga sebaik jalan keluar dikaruniakan bagi kemaslahatan umat manusia seluruhnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi thahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum, mohon maaf dan batin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.